Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel kesehatan. Pada video kali ini kita akan menganalisa hasil dari cek kuantum kawan kita tadi pagi, yaitu Mas Dedi. Sudah kita cek kuantumnya dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi hasil kuantum ini kita gunakan ya untuk sedia payung sebelum hujan ya. Resonansi yang dibaca oleh alat ini kita jadikan semacam acuan untuk kedepannya kita bisa mengelola kesehatan kita untuk lebih baik. Baiklah, untuk hasil kuantum dari 30 pembacaan data, kita akan mengambil saja yang cukup signifikan terhadap kesehatan, yaitu terutama yang banyak warna kuningnya. Kita mulai dari peredaran darah di jantung dan otak. Di sini terbaca untuk kekentalan darah menunjukkan kondisi yang cukup tinggi ya. Darahnya cukup kental ya. Di sini sudah warna kuning. Yang normal adalah warna hijau. Kemudian ke lemak darah ya. Lemak darah ini juga sensornya menunjukkan kuning, sehingga kalau dicek secara medis itu indikasinya kepada trigliserida yang cukup tinggi di dalam peredaran darahnya. Nah, ini untuk jantung dan otak, yaitu darah yang mengalir antara jantung dan otak bolak-balik. Next kita lihat ke kantung empedu ya. Di sini cairan empedu warnanya merah. Jadi menunjukkan cairannya ini over, terlalu banyak. Fungsi utama kantong empedu itu adalah untuk menyimpan dan mengentalkan empedu yang dihasilkan oleh hati. Jadi kemudian empedu dilepaskan ke usus kecil untuk membantu mencerna lemak ya. Dan manfaat empedu sih sebenarnya untuk memecah menyerap lemak, terus mendukung penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K. Kemudian membantu fungsi enzim lipase, membasmi bakteri patogen, dan mengoptimalkan kerja enzim pencernaan. Jika pada pendataan kuantum itu warnanya merah, biasanya itu di lidah itu kalau untuk makan itu rasanya tidak begitu fresh atau nikmat, seperti kurang seger gitu ya. Jadi ibaratnya seperti sayur tanpa garam. Itu jika cairan empedu di kantong kita berlebihan atau terlalu banyak. Jadi kurang segar gitu untuk makan. Jadi empedu ini harus disehatkan kembali. Next kita baca untuk fungsi saluran pencernaan. Di sini terlihat ada 4 item yang warnanya kuning, yaitu tingkat sekresi pepsin, kemudian gerakan peristaltik lambung, ketiga fungsi pencernaan lambung, dan keempat adalah fungsi pencernaan usus halus. Sehingga di sini terbaca secara resonansi bahwa di saluran pencernaan ini cukup ada trouble yang bisa mengganggu metabolisme badan secara keseluruhan. Misalnya di sini kalau fungsi penyerapan usus halus, gerakan lambung itu warna kuningnya low ya. Jadi lambung itu agak kaku ya. Seharusnya kan elastis. Kemudian penyerapannya di lambung tidak maksimal, dan di usus halus pun juga penyerapan terhadap saripati makanan yang nantinya akan dibawa ke darah itu juga tidak maksimal. Seharusnya warnanya adalah ke hijau semua. Baiklah, kita lanjut ke pembacaan kualitas fisik dasar. Di sini warna pH menunjukkan warna yang merah, sehingga artinya adalah kondisi tubuh ini yang asam. Ini bisa menyebabkan mudahnya kelelahan, nyeri, sakit kepala, mengantuk, dan infeksi saluran nafas. Kadar oksigen itu akan menurun akibat adanya penumpukan karbon dioksida di dalam darah. Jika oksigen turun, sel-sel tubuh itu akan lebih cepat mati. Orang yang memiliki tubuh terlalu asam lebih mudah untuk terkena bakteri atau virus, serta sel kanker lebih mudah berkembang. Makanya akan mudah terjadinya benjolan. Ini akibat kalau terlalu asam. Kemudian darah yang asam akan menghambat penyerapan vitamin,
dan membuat racun atau toksit itu mengendap di dalam sel. Baiklah, terakhir adalah pembacaan vitamin di dalam tubuh. Di sini terlihat untuk vitamin C dan vitamin K-nya kurang maksimal. Vitamin C itu fungsinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari serangan radikal bebas akibat polusi dan asap. Kemudian bisa untuk membantu penyembuhan luka. Sehingga apabila vitaminnya kekurangan, hal-hal tersebut di atas akan terganggu. Terus kemudian untuk vitamin K itu fungsinya untuk membantu pembekuan darah pada luka sehingga cepat kering ya. Di sini terbaca bahwa vitamin K-nya mengalami jumlah yang kurang maksimal, sehingga otomatis kalau suatu saat itu mengalami kondisi luka, itu keringnya itu agak lama, itu akibat vitamin K. Nah, kombinasi dari kekurangan vitamin tersebut tentunya tidak bagus juga untuk badan kita ya, sehingga ini perlu juga diperhatikan. Jadi kuantum resonansi analisa magnetik ini adalah dia membaca sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh tubuh manusia yang mewakili keadaan tertentu dari tubuh manusia, dan sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ini berbeda kondisinya dari tubuh manusia, seperti kesehatan, subkesehatan, penyakit, dan lain-lain. Jika kita bisa menentukan sinyal-sinyal gelombang ini, kita bisa menentukan status kehidupan tubuh kita ini ke depan lebih baik lagi. Karena saat ini sebenarnya untuk cek medis ya, seperti gula, asam urat, kolesterol itu tidak harus melalui cek darah. Sudah ada teknologi yang bisa digunakan untuk memantau kondisi tersebut itu tanpa harus melalui dicucuk darah terus kemudian dicek. Itu sudah ada teknologinya. Nah, teknologi kuantum ini mewakili salah satu pemantauan kesehatan terhadap organ-organ yang dipancarkan oleh elektromagnetik yang ada di tubuh yang akan dicek. Jadi setiap manusia itu selnya memancarkan gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh alat ini, kemudian dibaca. Setiap gelombang elektromagnetik itu membawa sinyal-sinyal atom, dan di sekeliling kita juga bertebaran ya gelombang elektromagnetik, ada di HP, ada di televisi, radio. Jadi gelombang yang tadinya tidak nampak ketika ditangkap oleh suatu alat tertentu bisa jadi gambar, suara, dan sebagainya. Sama seperti alat ini. Terima kasih.